Kita hari ini mau ngapain sih sebenarnya? Hari ini ada acara wirausaha. Wirausaha dan juga launching Active Art Indigo Incubator. Ya, kalau ngomongin soal wirausaha nih, kan gue baru nih di sini nggak tahu sebenarnya wirausaha itu acara apa sih? Wirausaha itu adalah acara yang ngomongin tentang bisnis, di mana sebagai modal buat teman-teman di sini untuk membuat startup. Oke. Gitu. Dan juga hari ini adalah temanya yaitu How to create a good business. Good product. Oke. Berarti kita nyambungnya ke bisnis. Iya, bener banget. Kok udah ketawa? Masa punya produk nggak di bisnis? Nah, iya. Bener banget. Kita bikin produk pasti ujung-ujungnya adalah buat cari duit. Cari duit. Nah, kalau cuma lillahi ta'ala itu kayaknya nggak usah bisnis ya. Sosial kayaknya. Sosial. Jadi kira-kira di sini siapa yang udah punya produk nih? Yang sudah punya produk? Yang sudah punya produk? Produk startup pada belum? Mungkin makanya datang ke sini biar tahu gimana cara bikin produk yang bagus ya. Dan saya Dery. Saya Risa. Dan pastinya kalau gue nonton, kalau gue ngeliat nih presentasinya gue bakal kepikiran ide-ide yang wah gue harus bikin produk yang kayak gini, gue harus bikin produk kayak gini. Bener gak sih? Bener banget, harus banyak pertimbangan. Ya, siapa aja sih? Ada Mas Juanda. Siapa tuh Mas Juanda? Gue gak kenal ya Mas Juanda. Nanti kenalin aja langsung sama beliau ya. Penasaran ya. Dan juga ada Mas Andriadi. Kali ini kita langsung ke dua pembicara sekaligus. Dan juga moderatornya langsung oleh Direktur Eksekutif Bandung Digital Daily. Asik. Bosnya di sini ya? Iya, bosnya di sini. Jadi langsung berkenalan langsung dengan BDV yaitu Pak Indra Purnama. Yes, tepuk tangan dulu buat Pak Indra Purnama. Asik. Halo, makasih Risa. Yaudah, lo boleh duduk. Bosan ya kayak sih. Oke teman-teman, selamat siang. Selamat pagi sih biasanya. Cuma saya agak geli. Oke, teman-teman, seperti sudah disampaikan sama Risa tadi bahwa kita nanti malam, teman-teman juga mungkin sudah tahu kita akan kick off program inkubasi untuk tahun 2014. Indigo Incubator. Nah, tahun lalu kita terima kapasitas kita adalah 20 startup. Tapi kita hanya bisa menerima total yang kita seleksi layak itu 17 dan pada akhirnya yang betul-betul on board di sini 14 dan 2 diantaranya sudah gugur karena tidak lolos di tahap-tahap yang kita tentukan untuk evaluasi. Nah, itu menjadi isu yang cukup penting rasanya. Mengapa? Karena sebetulnya peluangnya besar dan juga support sistemnya sudah mulai ada. Kalau kita flashback 5 tahunan yang lalu, yang namanya support system untuk startup itu hampir nggak ada kan. Nah sekarang ini udah mulai bermunculan, salah satunya ya Telkom ini lah. Tapi ketika Telkom mau mendanai 20 startup, kok ternyata susah. Proposal sih banyak. Yang kita terima proposal ada 376 proposal. Tapi untuk mencari 20 itu susah banget gitu ternyata. Nah itu jadi cukup isu yang sangat kita pikirkan. Dan kita sangat ingin supaya startup-startup sekarang itu dapat merumuskan dan juga merancang dan juga mengeksekusi produknya dengan baik. Supaya effort atau fasilitas yang diberikan oleh support system tadi tidak sia-sia. Kan percuma, venture capital banyak, inkubator banyak, dana juga berlimpangan. Mereka nyari startup yang layak untuk didanai, tapi startupnya belum siap. Nah itu kan sangat disayangkan. Oleh karena itu, sambil kita juga mengadakan acara launching kick-off Indigo Incubator, kita juga di sini ada satu sesi khusus untuk membahas bagaimana sih cara untuk membuat produk yang bagus. Kalau kita flashback sekali lagi ke 5 tahun yang lalu, banyak perusahaan IT atau perusahaan software itu dia mainnya di project. Ada klien atau ada prospek dia butuh solusi apa kita buatkan. Lalu kita deliver, kita selesai, kita dapat duit, lalu nanti ada perusahaan yang lain butuh lagi, yang lain juga kita kembangkan juga. Pada akhirnya kita jadi semacam kayak tukang jahit. Nah, sekarang bisnis itu memang masih ada. Bisnis yang seperti itu masih sangat besar juga. Nyatanya juga banyak perusahaan-perusahaan IT dari dalam dan dari luar negeri juga bisa tumbuh sedemikian besar di sektor itu. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa sejak 3 tahun belakangan ini yang namanya peluang untuk produk itu sangat besar. Penetrasi internet, penetrasi mobile, smartphone dan lain-lain itu membuat pasarnya sekarang demikian terbuka. Nah kita di sini coba bareng-bareng gimana caranya supaya kita nih bareng-bareng bisa menemukan peluang ini.
Nah, oleh karena itu sesi wirausaha pertama tahun 2014 ini kita ingin membahas tentang topik yang tadi, yaitu how to create a good product. Produk yang bagus itu kayak gimana sih? Bukan produk yang secara tampilan indah, bukan hanya itu. Bukan hanya produk yang secara teknis gak ada developer lain yang bisa diberi, hanya kita yang bisa, bukan seperti itu. Tapi produk yang bagus pada akhirnya adalah produk yang banyak digunakan oleh pelanggan, dan pelanggan kita sangat menyukainya sehingga menggunakannya berkali-kali atau bahkan sampai ketergantungan, dan di satu sisi juga dapat mendatangkan revenue yang baik bagi kita. Karena toh pada akhirnya itulah yang membuat produk kita dapat long lasting gitu ya. Jadi motivasi untuk buat produk macam-macam. Ada yang motivasinya dari awal pengen kaya, ada yang motivasinya saya ingin mengubah dunia. Yang namanya mengubah dunia, kalau kita hanya tahan 6 bulan, dunia belum berubah, ya kan? Kita butuh nafas yang panjang supaya dunia bisa berubah sebelum kita atau produk kita mati. Nah, itulah pentingnya juga sesi komersial. Oleh karena itu kita rencananya kita akan mengundang 2 pembicara. Yang pertama adalah Pak Bulit Cesariza, namun beliau sekarang lagi gak enak badan, lagi sakit, jadi mohon kita juga doakan supaya cepat sembuh. Tapi tidak kalah menarik juga karena alhamdulillah Bang Andriadi bersedia untuk mengisi sesi di siang ini juga. Saya baru nelfon beliau kemarin malam. Untungnya beliau lagi ada di Bandung, dan untungnya ada jadwal lain yang bisa digeser. Jadi beliau masih bisa datang ke sini. Jadi ayo saya perkenalkan dulu 2 pembicara kita pada hari ini. Bang Jui, berkecimpung di dunia IT di Indonesia, software. Di sini Bang, di situ. Biar kelihatan. Ya, nanti yang kedua lagi di kursi itu. Nah, ini udah cukup lama, tapi yang membuat cukup meroket kan namanya adalah beberapa tahun lalu meluncurkan produk game Selamatkan Jakarta ya, untuk kampanyenya Jokowi. Dan setelah itu kiprahnya cukup banyak, termasuk sekarang juga yang di Grand Bandung, nanti bisa cerita mungkin. Bang Andriadi mungkin udah pada kenal semua, foundersnya ada ikut, dan juga community influencer ya sepertinya, ketua komunitas ID Objective-C ya di Indonesia. Atau siapa sih? Indonesia ya? Indonesia. Nah, oke, kita punya 2 pembicara di mana 2 orang ini sudah terbukti create produk dan juga produknya disukai oleh pasar. Nanti beliau berduanya akan cerita tentang tips dan triks juga, atau sedikit kiat-kiat bagaimana membuat produk yang bagus. Oke, nama saya Andri. Twitternya itu, email, tolong di follow. How to create great product ya. Tadi Bos Indra bilang how to create good product. Kalau saya bilang how to create great product, ya karena good isn't great, gitu ya. Betul nggak? Good is not enough. Ya. Tapi ini topiknya berat sekali, terus terang aja. Melepas dari belajar ataupun mencari tahu, gitu. Sebenarnya banyak secret sih yang filosofi yang nggak juga dikasih tahu orang lain gitu. Banyak challenge, banyak saya bilang sih ya itu rahasia gitu yang ujung-ujungnya harus kita temukan sendiri gitu. Ya, kalau saya bilang harus kita temukan sendiri polanya, ya orang-orang, teman-teman yang bisa share gitu. Ujung-ujungnya harus share sendiri. Iklan, kalau pengen tahu tentang iCloud, beli buku saya. Sedikit tentang saya, mungkin ada yang belum kenal. Tadi saya CEO Daiko, terus Mobil Freak, makanya kita bikin aplikasi Mobil Freak, nanti saya akan cerita lebih jauh tentang ini. Terus di startup ini saya sudah 10 tahun gitu ya. Di blog startup saya sendiri, udah perusahaan yang keempat, udah perusahaan berbeda. Yang tahun terakhir sebagai MPV, Microsoft sebagai profesional, dan 2 tahun terakhir di Game Professional. Oke, sedikit disclaimer ya. Disclaimer saya, pertama, kalau kita bicara produk, saya akan membatasi scope-nya pada application software. Software application, lebih ke software, bukan produk in general. Dan disclaimer yang kedua adalah
saya baru telepon semalam dari, jadi saya nggak punya banyak waktu untuk nyiapin slide, tapi sebenarnya yang pengen gue ngomongin lebih awal. Tadi connecting, nggak bisa saya ngomongin aja. Jadi don't judge me by slide gitu kan, don't judge me by slide. Oke, saya akan mulai dengan statement bahwa product is hard, gitu ya kan. Ya kita tahu lah, semua yang di sini yang udah bikin produk berapa orang? Berapa orang? 1, 2, yang lain? Ada tadi sana tuh. 3 anggap gitu. 1%. Yang lain mau baru berencana atau gimana? Baru mau atau mau nggak tahu ngapain? Wah, ngeri banget gitu. Baru berencana gitu. Tapi di IT gitu. Dunianya IT bukan manufaktur gitu ya, atau chemical gitu. Ya kita semua tahu ya, kita sering baca di banyak blog atau mungkin portal startup gitu ya, TechCrunch, something like that. Ya, selalu bilang bahwa 9 dari 10 gitu ya, tech startup yang dulu-dulunya bikin produk apps ya, atau ya website mobile apps atau itu services itu gagal gitu ya. Apakah Anda dari 1 dari 9 dari 10 itu gitu. Dan yang pasti bikin produk initially itu akan making less money, ya nggak? Ya kita semua tahu bahwa produk perlu waktu, dari mulai inisiasi, idea sampai eksekusi dan sampai circle atau iterasi maintenance itu akan perlu waktu. Sebelum lagi kita bicara meyakinkan pasar untuk using our product. Dan dalam perjalanannya semua perlu biaya kan, gitu. Dan biaya itu dari mana gitu. Dan semua orang yang saya temui, saya banyak ngobrol dengan ya orang-orang yang bikin produk gitu ya, website, apps, itu pasti lah lack of sleep. Maksudnya lack of sleep ini hanya satu, bukan, jadi dia sih fokusnya mungkin 120% gitu ya, itu ada di produk, ada di kerjaan gitu. Ya. Weekend masih coding itu biasa gitu kan, malam kebangun, tiba ada hidup langsung coding misalnya, itu biasa banget. Ini bukan suatu yang biasa sebagai penderitaan, cuman ya ini kondisi gitu ya. Silakan lah kalau itu merupakan suatu penderitaan atau kenikmatan, ya itu hanya persepsi ya, tapi kondisi bahwa kita akan fokus lebih dari 100% gitu untuk building products, ya kan? Dan banyak lah ya, saya nggak pernah nakutin gitu ya, mungkin pasti teman-teman kebayang gitu. Tapi satu yang saya impikan dalam proses saya membuat produk ini mungkin, tapi pasti ya kita tahu bahwa nature dari produk itu adalah sustain, ya kan? Ya nature atau sifat. Tadi Bos Indra bilang bahwa awalnya industri IT atau software house di Indonesia building project gitu ya. Jadi bikin project, bikin project, bikin apapun yang lo mau ya, kalau nggak ada kan, lo mau nggak ada, itu menjahit, itu cashnya cepat, cashnya bahkan kadang di depan ya, ada DP-nya gitu. Kalau udah bagus namanya bisa 30%, bahkan bisa 50%, DP-nya lumayan ya, nggak perlu modal apa-apa gitu. Tapi artinya begitu proyek selesai, proses kreatif kita pun selesai di situ. Ya mungkin nanti ada maintenance ya kan, 6 bulan setahun lagi gitu. Setelah produk atau aplikasi itu dipakai oleh user, muncul bugs, muncul keinginan atau sengaja bikin bugs supaya ada maintenance gitu kan. Tapi satu yang saya pelajari selama mungkin 15 tahun coding gitu ya, nggak ada software yang ada bugs gitu. Kalau kliennya bilang tanpa bugs ya mungkin minta tolong bikinin sama Tuhan dari gitu ya, apps-nya. Kalau manusia pasti ada bugs gitu. Nah prinsipnya adalah bahwa satu circle project itu juga sekaligus mengakhiri seluruh proses kreatif kita.
Cuma kita mulai dari satu proyek yang lain. Kita akan mulai dari awal, ya. Dan jarang gitu antara satu proyek dengan proyek yang lain punya korelasi. Kecuali teman-teman memang benar-benar konsisten ya. Misalnya, gue cuma pengen main proyek di manufacture, atau gue pengen proyeknya cuma untuk enterprise resource planning misalnya, atau even misalnya accounting gitu kan, atau human resource dan lain-lain. Mungkin akan sama, tapi realitanya adalah bagi saya gitu. Ya realitanya bagi saya itu, karena kita punya saingan, akhirnya ujungnya udah deh kita bikin semuanya aja deh. At the end ya antara satu project dengan project yang lain, bahkan dalam jalan bareng 10 gitu kan, project jalan bareng. Ya ujung-ujungnya kita akan melalui proses kreatif yang berulang, tapi berbeda antara satu project dengan project yang lain. Jadi yang bisa kita use adalah mungkin hanya skill managing team, skill managing project, dan skill technical gitu. Ya, mungkin itu pernah bikin UI komponen yang seperti ini, mungkin gue bisa pakai di project ini. Atau satu library gue bikin di project A, gue bisa pakai di project B. Tapi secara knowledge itu enggak, kita harus belajar lagi, dan orang itu biasa lah belajar sesuatu baru. Which is fine, gitu ya. Artinya itu suatu challenge. Kalau kita melihat challenge, ya itu challenge gitu. Tapi kadang capek juga. Dan project itu nggak jadi skill, ya kan? Itu daripada kita bikin project. Oke lah, saya bikin project implementasi sistem KTP nasional gitu kan, dengan Departemen Luar Negeri misalnya. Well, ya dikenalnya Departemen Luar Negeri ya bukan kalian gitu kan. Atau sesuatu yang wah, mungkin yang kenal siapanya gitu, bukan kitanya. Ya kita cuma bisa bilang itu gua loh yang bikin, cuma orang nggak kenal gitu. Tapi produk itu speak for itself kan, ya enggak? Tanpa kita obrolin pun ya ujung-ujungnya orang pakai produk, 1 juta orang yang pakai, lihat about-nya, oh yang bikin si ini gitu. Saya sering memberikan motivasi gitu pada tim. Karena ya tadi ya produk itu kan karena nature-nya di awal akan making less money, berarti kita nggak bisa investasi banyak-banyak gitu di awal. Terus karena timnya cuma 1-2 orang maksimum gitu untuk satu produk. Nah, saya sering kasih motivasi ke timnya, apalagi yang 1 orang gitu ya. Lu berdarah sekarang, tapi 3 bulan lagi nama lu gitu akan muncul di seluruh Indonesia gitu ya, atau seluruh dunia bahkan. Kemudian ya yang lucu ada satu bisa dibilang masih intern, dia masih magang sekarang, terus sekarang udah full time. Dia masih kuliah dan dia sampai cuti kuliahnya karena kerja satu produk. Dan kebetulan produknya nanti saya ceritain lebih lanjut, namanya Jeprek. Itu aplikasi yang culun habis. Tapi kemungkinan akan dipakai oleh banyak orang selain orang yang kita kenal gitu, selain orang yang ada di kota, mostly akan dipakai oleh orang-orang di luar kota. Saya bilang ke dia, nanti emak-emak di kampung bakal tahu gitu, karena nama lu ada di situ, namanya kebetulan Sidul gitu ya. Dulu nama lu bakal kenal orang gitu. Emak-emak di kampung pasti bakal tahu nama lu, siapa tahu gitu. Yaudah deh, gue punya anak, gue jodohin deh sama lu gitu kan, bisa kayak gitu. Betul, memang kurang menarik soalnya, jadi ya itu bercanda-bercandaannya. Tapi artinya bahwa balik lagi ke recognize itu emang produk yang lebih recognize begitu orang-orang.